Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nabila Siregar dan Risa Delina ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Nilai Waktu Uang dan Legitimasi Syariah dari mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Nilai waktu uang dan legitimasi syariah. Nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang dalam ekonomi konvensional. Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang menjadi bagian yang penting dari suatu bisnis, karena tujuan bisnis adalah laba. Saat ini laba dapat diperoleh dengan menerapkan konsep nilai waktu dalam pengelolaannya. Adapun pengertian nilai waktu dalam pandangan ekonomi konvensional, yaitu uang saat ini bernilai lebih dibandingkan uang di masa depan, karena uang hari ini dapat diinvestasikan untuk mendapatkannya kembali. Future value. Future value adalah nilai di masa mendatang dari uang yang ada sekarang. Future value dapat dihitung dengan konsep bunga majemuk dengan asumsi bunga atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi tidak diambil atau dikonsumsi tetapi diinvestasikan kembali. B. Present value, yaitu berupa nilai uang di masa sekarang. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari future value, yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga terlalu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Present value annuity. Annuity didefinisikan sebagai suatu penerimaan berkala dari suatu jumlah yang tetap selama waktu tertentu. Pembayaran dapat dilakukan pada setiap periode atau awal periode. Pentingnya nilai waktu uang. Menurut Toto Prihadi, ada beberapa alasan mengapa Rp1.000 sekarang lebih berharga daripada Rp1.000 setahun lagi. Antara lain, satu, adanya inflasi, kedua, adanya review atau preferensi atas konsumsi sekarang dibandingkan dengan konsumsi yang akan datang. Ketiga, pendapat pakar dan argumentasi nilai waktu uang. Menurut Azhar, referensi waktu seseorang konsumen dan produktivitas investasi yang menyimpulkan bahwa tingkat keuntungan atau bukan tingkat bunga dapat dijadikan menjadi sebagai tingkat diskonto yang tepat dalam ekonomi syariah. Tetapi dalam pandangan Khan, pendapat Azhar tentang keuntungan atas modal uang tersebut tidak seperti itu. Jumlah uang tertentu yang diinvestasikan dalam sebuah bisnis, perusahaan berhak atas bagian laba, terlepas dari bentuk simpanan atau diubah oleh perusahaan menjadi aktiva bahan mentah untuk diproduksi. Pandangan Islam terhadap time value of money. Di dalam Islam tidak akan terjadi nilai waktu terhadap uang seperti dalam ekonomi konvensional. Berbeda nilai waktu di dalam Islam tergantung pada bagaimana seseorang. Di dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien, namun juga harus didasari oleh keimanan. Keimanan inilah yang mendatangkan keuntungan akhirat. Dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis diskontor dalam menentukan harga bayar muajjal atau membayar tangguh dapat digunakan. Hal ini dibenarkan karena satu, jual beli sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan ekonomi value added atau nilai tambah ekonomis. Kedua, tertahannya hak si penjual atau uang pembayaran yang telah melaksanakan. Yang ketiga adalah kewajiban atau penyerahan barang atau jasa, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Namun demikian, ada pertanyaan dasar yang perlu didiskusikan, yaitu apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besar keuntungan yang diramalkan jika dasar interest rate adalah dilarang dalam ajaran Islam. Yang pertama, jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan economic value added atau nilai tambah ekonomis. Yang kedua, tertahannya hak si penjual yang telah melaksanakan kewajibannya, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Perbedaan antara interest rate dan discount rate ada dalam ekonomi konvensional dan syariah.
Menurut konvensional, interest rate ditentukan oleh satu, preventive current consumptive, yang kedua, expected dan inflation. Yang syariah, keuntungan dalam jual beli sewa menyewa secara bayar ditangguh ditentukan oleh satu, tingkat dan keuntungan setiap kali transaksi, kedua, frekuensi transaksi dalam satu periode. Uncertain return dalam konvensional ditentukan oleh satu, preferensi current consumption, kedua, expect inflation, yang ketiga, premium for uncertain. Dengan kata lain, actual return dilaksanakan harus sama dengan expected return-nya. Menurut syariah, diskonto rate ditentukan atas dasar harapan atau keuntungan atau expected return dan digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil. Bagi hasil yang harus dibayar adalah nisbah bagi hasil dikalikan dengan pendapatan aktual atau actual return. Dengan kata lain, pendapatan aktual atau actual return tidak harus sama dengan pendapatan yang diharapkan atau expected return. Legitimasi syariah. Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan. Dapat pula diartikan sebagai seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang telah diambil oleh seorang pemimpin. Objek legitimasi yaitu satu, masyarakat politik, yakni jika tidak ada masyarakat politik atau masyarakat politik tidak berjalan sebagai mestinya akan menimbulkan krisis identitas. Kedua, hukum ialah ketika tidak ada objek hukum, dampaknya adalah adanya krisis konstitusi. Ketiga, lembaga politik merupakan kealpaan dari lembaga politik, mengakibatkannya adanya krisis kelembagaan. Keempat, pemimpin politik adalah tidak adanya pemimpin politik jelas akan menimbulkan adanya krisis kepemimpinan. Kelima, kebijakan tidak hanya kebijakan menimbulkan krisis kebijakan. Unsur-unsur dari legitimasi yaitu dukungan untuk komunikasi politik, dukungan untuk prinsip, norma, dan prosedur rezim inti, penilaian kinerja rezim, dukungan untuk institusi rezim, dan yang terakhir adalah dukungan untuk pihak berwenang. Ada cara mendapatkan legitimasi, yaitu satu, simbolis. Simbolis yaitu suatu legitimasi didapat dengan jalan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan yang dapat dilakukan secara ritualistik, sakral, retorik, dan mercusuar. Contohnya seperti melalui upacara kenegaraan, peradatan, tentara, atau pemberian penghargaan. Yang kedua, materi atau instrumental, yaitu sebuah legitimasi diperoleh dengan menjanjikan, memberi atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti dengan usaha-usaha yang dapat menjamin kebutuhan dasar masyarakat atau basic needs, pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya. Yang ketiga, prosedural, yaitu salah satu legitimasi diperoleh melalui prosedur khusus yang biasanya telah tertuang dalam amanat konstitusi negara, contohnya dengan penyelenggaraan pemilu. Jenis-jenis dari legitimasi yaitu ada tiga. Legitimasi politik. Legitimasi politik ialah suatu gambaran dari politik yang berdasarkan pada suatu keputusan dari hasil peradilan yang memiliki tujuan sebagai suatu bukti bahwasannya pada setiap kebijakan yang sudah diterapkan atau ditetapkan adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Kedua, legitimasi hukum. Legitimasi hukum adalah pengakuan hukum yang terdapat di tengah masyarakat yang bisa dikatakan ada kaitannya dengan tindakan perbuatan hukum yang terlalu berlaku serta berbagai undang-undang yang sah dan sudah ditetapkan. Yang ketiga, legitimasi kekuatan. Legitimasi kekuatan merupakan suatu keyakinan
pada setiap anggota di dalam masyarakat yang menaati serta menerima berbagai kebijakan yang sebelumnya telah dibuat oleh penguasa dan telah memenuhi berbagai tuntutan yang ada pada rezim penguasa tersebut. 6. Contoh dari legitimasi hukum ini ada Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Para pelaku dan penyebar video porno harus siap dan terima dengan ganjaran hukum yang telah tercatat dalam undang-undang tersebut jika ada yang melanggarnya. Kedua, koruptor yang sudah menghabiskan uang rakyat dan membuat dolar mereka beranak cucu di luar negeri, maka harus sudah siap sedia untuk dapat menerima setiap risiko yang sudah ditetapkan aturan dalam undang-undang korupsi, sehingga tidak membiarkan para